Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita lanjutkan pembacaan adab-adab muslim ini, bagian berkaitan dengan meminta izin berkaitan dengan bertamu kepada orang lain. Yang pertama, hendaknya orang yang akan meminta izin atau mau mendatangi rumah orang itu memilih waktu yang tepat, memilih waktu yang baik, bukan di saat orang yang didatangi itu terganggu begitu. Yang kedua, hendaknya orang yang datang itu mengetuk pintu rumah orang yang akan dikunjunginya secara pelan. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya ia telah berkata, sesungguhnya pintu-pintu kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diketuk oleh para tamunya dengan ujung kukunya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi betul-betul pelan-pelan. Cukup asal terdengar oleh sang pemilik rumah. Jangan mengganggu orang, jangan mengagetkan orang yang ada di dalamnya. Yang ketiga, hendaknya orang yang mengetuk pintu tidak menghadap pintu yang diketuk, tapi sebaiknya menolehkan pandangannya ke kanan atau ke kiri, agar pandangannya tidak terjatuh kepada sesuatu di dalam rumah tersebut, yang dimana penghuni rumah tidak ingin ada orang lain melihatnya. Karena meminta izin itu sebenarnya dianjurkan untuk menjaga pandangan. Yang keempat, sebelum hendak masuk ke tempat orang itu, hendaknya memberi salam terlebih dahulu. Dikatakan telah bercerita kepada saya seseorang dari Bani Amir bahwasanya ia pernah meminta izin kepada Nabi SAW saat beliau ada di suatu rumah. Orang itu berkata, bolehkah saya masuk? Maka Nabi SAW berkata kepada pembantunya, jumpailah orang itu dan ajari dia meminta izin, dan katakan kepadanya, ucapkan assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Yang kelima, mengetuk itu sampai 3 kali. Jika sesudah 3 kali tidak ada jawaban, maka hendaknya ia pulang. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu minta izin mengetuk itu sudah 3 kali, lalu tidak diberikan masuk, tidak diberikan izin, maka hendaknya ia pulang. Muttafaqun alaih. Keenam, apabila orang yang minta izin itu ditanya tentang namanya, maka hendaklah ia menyebutkan nama dan panggilannya, dan jangan mengucapkan saya. Jadi ketika kita mengetuk rumah orang lain, lalu dari dalam ditanyakan siapa itu, maka hendaklah ia menyebutkan namanya. Ceritakan Jabir radhiyallahu anhu menuturkan, aku pernah datang kepada Nabi SAW untuk menanyakan hutang yang ada pada ayah saya. Maka aku ketuk pintu rumah Nabi, lalu Nabi berkata, siapa itu? Maka aku jawab, saya. Maka Nabi berkata, saya, dengan nada yang tidak suka. Itu menandakan bahwa Nabi ingin disampaikan namanya, tidak mengatakan saya seperti itu. 7. Hendaknya peminta izin pulang apabila permintaan izinnya ditolak. Misalnya dia mengetuk rumah, tapi sang pemilik rumah tidak mengizinkannya, maka hendaknya dia tidak memaksanya, tapi dia memilih untuk pulang. Allah berfirman yang artinya, dan jika dikatakan kepada kamu pulang, maka pulanglah kamu, karena yang diberikan itu lebih suci bagi kamu. Surah An-Nur ayat 28. Yang ke-8, hendaknya seseorang tidak memasuki rumah apabila tidak ada orangnya, karena hal tersebut merupakan perbuatan yang melampaui hak orang lain. Demikian ada 8 adab ketika kita minta izin masuk ke rumah orang lain. Mudah-mudahan dapat kita praktekkan dan kita amalkan, baik kita sebagai orang yang datang, hendak masuk, hendak bertamu, maupun kita sebagai sang pemilik rumah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.